sholat gak sempurna jadi ulang, zakat gak sempurna sayang, infak gak sempurna hilang pahala. Sekarang haji udah pengorbanan besar, datang ke sana kadang kepanasan, kulit kadang melepuh, kaki lelah, harta udah ditukar, segala udah hilang, tapi nggak diterima. Apa nggak sayang? Makanya kata Allah sebelum berangkat, coba pikirkan dulu, renungkan dulu, belajar dulu, supaya belajar bagaimana menyempurnakan ibadah itu. Karena urusan haji itu urusan yang sangat penting. Bukan masalah mampu atau tidak, kaya atau cukup. Persoalannya sempurna atau tidak. Itu poinnya. Jangan sampai datang ke sana, tiba kemudian haji kita dipandang oleh Allah belum sempurna. Sayang, harta sudah hilang, tenaga pun sudah keluar, tapi tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu awal kalimat pertama sebelum berangkat haji, belajar dulu pelajaran-pelajaran fikih untuk menyempurnakan ritual hajinya. Jelas sampai sini? Bismillahirrahmanirrahim. Hukum haji dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat pertama, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 196. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 196. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Baik, agak cepat. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja, perhatikan terjemahannya di mushaf terjemahan, dan sempurnakanlah oleh kalian al-hajja, ibadah haji itu dengan benar, wal umrata, juga umrah yang kalian kerjakan dengan benar, lillah. Ukuran pertama kebenarannya, niatkan semua ibadah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan semua ibadah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahan sampai sini. Di ketika Allah mengatakan wa atimmul hajja, sempurnakan haji, itu artinya ada orang pergi haji tapi nggak sempurna hajinya. Wal umrah, sempurnakan umrah, artinya ada orang berangkat umrah tapi nggak sempurna umrahnya. Itu sangat disayangkan. Awas ya, hati-hati nih, ibadah itu nanti jenisnya ada 3. Ibadah fisik, ibadah harta dan fisik. Ibadah fisik seperti sholat. Sholat itu ibadah fisik, bukan ibadah harta. Dari mulai takbir sampai salam, dan tidak terkait dengan harta. Karena itu nggak pernah ditemukan dalam sejarah sampai sekarang ada orang sholat suruh bayar, nggak ada. Datang ke alisan, ketemu DKM yang tadi misal, ya. Ditanya mau kemana? Sholat pak. Sholat apa? Zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Baik, setiap rakaatnya 50.000 ya. Nah, itu pasti keliru. Tidak ada kaitan ibadah fisik dengan harta. Yang kedua, ada ibadah harta saja yang dikeluarkan harta. Zakat, infak, sedekah. Zakat sifatnya wajib. Kalau sudah masuk dalam kategorinya cepat keluarkan. Dan teman yang tahu ingatkan dia, kalau sayang ingatkan. Bahkan kata Al-Quran kalau perlu ingatkan dia, tekankan. Kalau punya kewenangan ambil supaya kita sayangi. Harta itu ketika dikeluarkan bukan dikurangi, ditambah oleh Allah. Jadi kalau Anda mau zakat, jangan terbayang harta berkurang, ditambah. Karena itu disebut zakat. Apa artinya zakat? Bisa 2. Pertama at-taharah, kedua numu. At-taharah artinya sesuatu yang membuat diri kita suci, supaya tidak terasa loba dengan urusan harta. Jangan diperbudak harta. Begitu kita keluarkan, bening keadaan hati kita. Tidak terkontrol oleh harta, tidak dikuasai oleh dunia, tidak dikuasai oleh materi. Jadi kita ringan menggunakan harta itu. Yang kedua numu, bertambah. Jadi semakin dikeluarkan, nambah paling minimal 10 kali lipat. Tambah. Kalau orang paham filosofi zakat itu ditambah, demi Allah saya katakan, orang nggak akan nunggu ditagih. Begitu mau keluarkan, bahkan belum tiba waktu udah disiapkan. Bayangkan kalau mau zakat, tambah. Nanti ada infak. Infak sifatnya sukarela. Ada yang sifatnya wajib, infak suami kepada istri, disebut dengan nafkah. Quran surah keempat ayat 34. Ada yang sunnah, pahalanya ini 700 kali lipat. Kenapa lebih besar dibandingkan zakat? Kalau zakat wajar dikeluarkan karena wajib. Kalau sunnah nggak wajib pun dia mau keluarkan, makanya pahalanya lebih tinggi dibanding zakat, 700 kali lipat. Jadi kalau Anda lihat kotak-kotak itu yang lewat, itu kotak infak tuh, walaupun nggak ada tulisannya, bukan mobil-mobilan, ya. Jalan, tidak, kotak infak. Nah, kalau ada, keluarkan. Ukurannya keikhlasan. Semakin ikhlas, semakin baik. Ya, jangan lihat kualitasnya, jangan lihat kuantitasnya. Mungkin 100.000, 50.000, 20.000, 1.000, nggak ada masalah. Dan ikhlas itu sesuatu yang tak perlu diucapkan.
1.000, yang penting ikhlas. Paham ya? Nah, kembali kepada bab haji dan umrah. Haji dan umrah ini menggabungkan keduanya. Fisik iya, harta pun iya. Gak mungkin orang bisa haji kalau nggak ada biayanya. Gak mungkin orang bisa umrah kalau tidak ada biayanya. Bagaimana bisa berangkat kalau tidak ada dananya? Mustahil. Kadang-kadang ada yang jual tanah, jual kebun, ya jual perhiasan. Apa yang bisa halal dijual, dia jual. Dan tidak cukup dengan jualan harta untuk bisa mendapatkan biaya. Perlu ada yang kedua, kemampuan fisik. Karena ibadah yang ditempuh nanti fisikal. Tawaf, berputar itu. Ya jangan dikira ringan. Bisa jadi kemudian butuh perjuangan. Kadang yang dikira berat terasa ringan. Yang dikira ringan terasa agak berat juga. Ada kemudian sa'i, Safa dengan Marwah. Ada kemudian bentuk melontar jumrah. Ya, dari kita mabit di Muna sampai dengan ke Jamarat, jalan fisik dikumpulkan. Anda bisa kebayang nggak? Ibadah fisik yang sholat saja pahalanya banyak, menggugurkan dosa 10 kali lipat pahalanya. Harta bisa 700 kali lipat. Sekarang tunjukkan pada saya, kalau dua itu digabungkan berapa pahalanya? Makanya kata Allah melalui lisan Nabi, Nabi menyampaikan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Haji mabrur itu nggak ada pahala yang sebanding kecuali surga. Tinggi sekali. Makanya sayang kalau ada orang berangkat nggak sempurna hajinya, sayang. Ya sholat nggak sempurna jadi ulang, zakat nggak sempurna sayang, infak nggak sempurna hilang pahala. Sekarang haji udah pengorbanan besar, datang ke sana kadang kepanasan, kulit kadang melepuh, kaki lelah, harta udah ditukar, segala udah hilang, tapi nggak diterima. Apa nggak sayang? Makanya kata Allah sebelum berangkat, coba pikirkan dulu, renungkan dulu, belajar dulu, supaya belajar bagaimana menyempurnakan ibadah itu. Karena urusan haji itu urusan yang sangat penting. Bukan masalah mampu atau tidak, kaya atau cukup. Persoalannya sempurna atau tidak. Itu poinnya. Jangan sampai datang ke sana, tiba kemudian haji kita dipandang oleh Allah belum sempurna. Sayang, harta sudah hilang, tenaga pun sudah keluar, tapi tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu awal kalimat pertama sebelum berangkat haji, belajar dulu pelajaran-pelajaran fikih untuk menyempurnakan ritual hajinya. Jelas sampai sini?